Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri. Selamat pagi Pak Sari. Selamat pagi Bu Lina. Iya. Gimana Pak Sari kabarnya? Saya sehat Bu, sehat. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Tujuan saya kesini kan kemarin Pak Sari sudah ngajak ngobrol saya mau observasi terkait dengan supervisi pembelajaran kelasnya. Oke, sebelum melaksanakan supervisi atau observasi, kita adakan pra-observasi dulu Pak ya. Iya. Kira-kira di sini tujuan dilaksanakan supervisi apa, kemudian strategi untuk pembelajaran di kelas bagaimana, dan jenis pengembangan pembelajaran yang akan dilakukan apa seperti itu Pak ya. Iya Bu. Oke, Pak Sehari, untuk pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan apa Pak? Banyak Bu sebetulnya tujuan yang akan dilaksanakan. Cuma saya pengen sementara ini anak-anak bisa kreatif dulu Bu. Nah, saya sulit sekali mengembangkan kekreativitasan anak itu Bu. Itu. Oke, berarti terkait dengan kreativitas anak Iya di Bu. pembelajaran Pak ya. Iya. Oke, kira-kira nih Pak, untuk memunculkan kreativitas anak-anak di dalam pembelajaran, Pak Sahri pengen menggunakan strategi apa Pak? Kemarin saya sudah menggunakan beberapa strategi Bu. Di antaranya misalkan saya pilih mereka untuk berganti peran Bu dalam menemukan kreativitas mereka. Misalkan berganti peran, role play maksud saya Bu. Nah, begitu. Jadi tapi tetap tidak menemui hasil yang maksimal Bu untuk sementara ini. Nah, tapi masih saya kembangkan, saya ingin menginginkan untuk yang lain Bu. Oke, berarti terkait dengan strategi yang akan digunakan adalah role play atau bermain peran Pak ya? Iya, iya. Oke, selain kreativitas siswa nih, apa lagi Pak yang pengen dikembangkan di dalam pembelajaran Pak? Yang pertama adalah anak-anak sekarang ini memang sudah kadung dengan HP itu loh Bu. Dengan HP itu sudah sangat cinta sekali. Nah, saya ingin mengembangkan dari sana, daripada mereka bermain, maka mencari kreativitas mau saya kembangkan dari sana Bu. Oke, berarti selain kreativitas, anak-anak diharapkan bisa berinovasi juga Iya, Pak ya? maksud saya begitu Bu. Melalui HP segala macam. Oke Pak, mudah-mudahan di kegiatan observasi supervisinya berjalan dengan lancar, Iya. kemudian strategi dan pengembangan yang pengen dikembangkan bisa muncul. Oke, untuk pra-observasi saya rasa cukup sekian Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini kan langsung observasi ya Bapak ya. Nah, nanti setelah observasi kita ada percakapan lagi terkait dengan pasca observasi. Iya, Oke, itu saja Pak ya. Terima kasih siap, Pak. Siap. Terima kasih Bu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Baik, pada pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang apa ini? RPS, artinya kita belajar tentang transisi
manual. Kemarin kita telah mempelajari sistem rem ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari sistem rem. Apa itu sistem rem? Untuk memperlambat ya. Minggu ini kita akan mempelajari tentang transmisi manual dari sepeda motor Honda. Ini adalah contoh dari transmisi manual. Nah, tujuan mempelajari transmisi manual ini supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui komponen-komponennya yang komponen transmisi manual. Apa saja komponen-komponennya, kemudian apa pergerakan prinsip kerja dari transmisi manual, kemudian mengetahui cara kerjanya. Itu ya. Kemudian ada yang tahu sistem transmisi. Sistem transmisi itu untuk apa? Perpindahan gigi, Pak. Untuk pemindahan gigi. Ya. Ada yang lain? Untuk supaya apa? Supaya selain pemindahan gigi apa? Untuk tenaga motornya. Kalau nggak ada transmisinya ya nggak mungkin akan bergerak. Baik, di motor ini ada transmisi manual dan transmisi otomatis. Nah, yang kita pelajari adalah transmisi manual. Transmisi manual seperti yang kita lihat secara visual ini adalah seperti ini. Kalau dilihat secara visual dari istilahnya sudut pandang dari luar. Kalau dibelah nanti akan berbagai macam komponen-komponennya. Nanti akan kita praktekkan hal itu. Apa lagi? Kemudian untuk selanjutnya kita akan memperlihatkan ya cara kerja, misalkan dari oras kontrol. Pada gerakannya bagaimana? Berputar untuk memperoleh apa? Gerakan itu ya. Tahu ya ini. Baik, untuk pembelajaran yang selanjutnya kita duduk siap dulu ya. Duduk siap dulu. Dihitung sendiri-sendiri dalam hati 3 kali hitungan, tahan nafas, kemudian 2 kali hitungan, dikeluarkan nafas ya. Mulai dari sekarang. Ya, sudah cukup. Diulangi sekali lagi. Ya, sudah cukup. Bagaimana apa yang dirasakan anak-anak? Bertambah rileks atau bertambah tenang, bertambah rileks ya? Baik. Sekarang sudah bertambah rileks, kita memasuki pembelajaran sesungguhnya bahwasanya kita akan mempelajari tentang transmisi manual dan nantinya akan kita melaksanakan pembongkaran secara mandiri ya. Ini namanya adalah span untuk piston ya. Jadi pergerakannya adalah berputar pola pengkalnya, kemudian untuk supaya pola pengkalnya mundur dan tercapai TMH dan TMB. Nah, nanti kita akan buka, kita akan buka pengkalnya kita manual. Gitu. Oke, jelas ya? Oke. Baik, setelah kita mempelajari transmisi manual, sudah melaksanakan praktek, untuk pembelajaran minggu depan kita laksanakan pembongkaran transmisi manual di bengkel kita. Ya, kemudian menggunakan komponen-komponen yang akan kita bongkar. Itu ya. Jadi untuk saat ini kita hanya mengetahui jenis dari transmisi
manual. Mungkin itu saja ya yang disampaikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Sahri, alhamdulillah ya sudah selesai observasi yang terkait dengan supervisi yang pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah di sini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi nih Pak. Untuk observasi ini kira-kira nih tujuan yang pengen Bapak dapatkan dari percakapan ini apa Pak? Saya pengen mendapatkan solusi dari pembelajaran saya yang sudah saya lakukan. Gitu. Pengen mendapatkan solusi dari pembelajaran observasi yang sudah Bapak lakukan tadi Pak ya? Iya. Oke, untuk ukuran keberhasilan dari percakapan kita ini apa Pak? Saya bisa mengukurnya percakapan ini berhasil jika nanti saya mendapatkan solusi yang saya inginkan untuk pembelajaran saya. Saya mendapatkan menjadi baiklah pembelajaran saya maksudnya. Oke, berarti solusi dari pembelajaran supaya pembelajaran kedepannya lebih baik seperti itu Pak ya. Oke Pak, kira-kira nih karena Bapak pengen solusi, jadi permasalahan saat observasi yang terjadi apa Pak? Sebenarnya tidak ada masalah di dalam observasi ini, cuma kan saya berpikir hanya apa ya, seperti ada yang apa ya Bu ya, seperti ada yang melihat seperti melihat dari dekat gitu Bu, jadi agak bingung gitu Bu. Iya. Agak bingung saat pembelajaran Pak ya. Iya. Berarti bingungnya di mana nih Pak? Apakah di penerapan metode? Ya itu Bu di penerapan metode Bu yang dilakukan. Berarti Bapak agak bingung di penerapan metode yang dilakukan Pak ya. Oke, untuk penerapan metode yang dilakukan karena mendapatkan masalah, kira-kira nih kekuatan yang Bapak punya dalam menghadapi permasalahan saat pembelajaran itu apa Pak? Sebenarnya saya punya satu kekuatan emosional Bu. Saya pakai di sana karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam pas waktu itu mengobservasi pembelajaran itu kan saya harus mengeluarkan hal itu Bu. Iya. Jadi terkait dengan emosional, memanajemen diri Pak ya, Iya. bagaimana supaya pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar seperti itu Pak ya. Oke, kira-kira nih Pak dari permasalahan itu, nah kemungkinan atau solusi yang bisa Bapak dapatkan sendiri apa Pak? Solusi saya akan menjadi lebih baik Bu. Nanti kalau misalkan kekuatan itu saya laksanakan semuanya, kemudian saya bisa mengintrospeksi diri saya Bu dalam pembelajaran, menerapkan metode itu. Berarti untuk ke depan lebih memaksimalkan diri seperti itu Pak ya, dalam pembelajaran atau menggunakan metode yang memang seharusnya digunakan gitu Pak ya. Oke Pak, untuk rencana dan strategi yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ada apa Pak? Rencana saya akan pertama menerapkan metode yang dilakukan hari ini, kemudian saya terapkan berikutnya. Nanti kalau tidak ada perubahan, nanti akan saya terapkan metode yang selanjutnya. Begitu. Berarti apa yang sudah baik tetap dilakukan Pak ya? Iya. Yang belum baik ya diperbaiki seperti itu Pak ya, rencana dan strateginya Pak ya. Kemudian ada strategi lain nggak Pak selain merefleksi diri kemudian memperbaiki pembelajaran yang kurang? Kita terapkan yang ini dulu Bu, karena saya kira ini belum maksimal gitu. Jadi saya harus menambahkan ini dulu biar supaya berhasil, nanti kan ada observasi lagi. Berarti memaksimalkan terlebih dahulu pembelajaran yang sudah dilakukan pada observasi hari ini Pak ya. Oke, nah kira-kira nih Pak jangka waktunya untuk memperbaiki atau menggunakan metode yang sama lagi dengan memperbaiki apa yang kurang baik, kira-kira berapa lama Pak? 3 minggu sampai 3
minggu. Ya. Butuh waktu 3 minggu Iya, Pak ya. iya. Oke. Karena metode itu kan tidak bisa dilakukan dalam sekali pertemuan Iya, Pak, ya. betul Bu. Oke, kira-kira nih Pak, dalam waktu dalam jangka waktu 3 minggu itu, apa yang menjadi ukuran keberhasilan Pak? Yang menjadi keberhasilan nanti ya anak-anak menjadi terkontrol emosinya yang pertama, karena kita mengeluarkan di kekuatan emosional Bu. Jadi artinya mereka sudah berpikir kreatif, bisa mengontrol kekuatan emosional juga. Jadi istilahnya fresh lah gitu. Oke, berarti di dalam kelas selama ini untuk sosial emosional anak-anak belum terjaga. belum terjaga Pak ya. Oke, berarti untuk ukuran keberhasilannya terkait dengan sosial emosional anak-anak bisa diminimalisir untuk emosional yang negatif seperti itu Pak ya. Oke, kemudian nih Pak, kan mungkin nanti bakal ada hambatan-hambatan tuh Pak ya. Ya, Nah, kira-kira bagaimana nih Pak cara mengantisipasi hambatan atau gangguan yang ada nih Pak? saya rasa kalau hambatan mungkin sedikit ya, tidak banyak ya. Kalau kita harus saling berkoordinasi dengan siswa, kemudian kita harus saling berkomunikasi dengan siswa. Kalau ada hambatan langsung kita kumpulkan siswa, kemudian kita ajak diskusi gitu. Oke, berarti kolaborasi dan diskusi bersama Nah, siswa Pak ya iya. untuk mengantisipasi hambatan atau gangguan. Iya. Ada lagi nggak Pak cara mengantisipasi hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi Pak? Kalau untuk antar siswa seperti itu ya saya lakukan di setiap di pembelajaran begitu. Artinya nanti merefleksikan apa yang telah berada di pembelajaran kemudian kita diskusikan dengan hambatan. Oke, berarti untuk ke siswa begitu dulu Pak ya. Perlu ada yang membantu nggak Pak? Mungkin dari rekan guru atau dari teman-teman dari turmen atau yang lain? Perlu biasanya kami berdiskusi dulu nih dengan guru produktif terutama nanti kita baru mengambil kesimpulan kesimpulan dari siswa. Oke, berarti untuk mengantisipasi hambatan yang pertama adalah kolaborasi dan diskusi langsung dengan siswa dan dengan rekan sejawat kepala sekolah Pak ya. Oke Pak, nah kira-kira nih Pak dari komitmen Bapak tersebut terhadap rencana nih ya, bagaimana tindak lanjut untuk kegiatan observasi yang sudah berjalan ini Pak? Saya rasa tindak lanjutnya ini Bu, berkontinu Bu. Artinya dilaksanakan dengan kontinu gitu kan tindak lanjut supaya mengukur keberhasilannya supaya mudah. Oke, berarti pembelajaran secara kontinu Iya. dalam 3 minggu ini tetap menggunakan metode dan strategi yang sama Pak ya. Iya. Oke, mudah-mudahan dalam jangka waktu 3 minggu kegiatan ini dengan menggunakan metode role playing ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian mendapatkan apa tujuan dari yang Bapak pengen, seperti itu Pak ya. Iya. Oke Pak, untuk yang membantu tadi sudah Pak ya. Nah, kemudian ini yang terakhir nih Pak, komitmen Bapak terhadap rencana tersebut gimana Pak? Komitmen saya harus berhasil dalam waktu 3 minggu. Harus berhasil Pak Iya. ya dalam waktu 3 Iya. minggu. Kemudian siapa dan apa yang bisa membantu menjaga komitmen nih Pak? Kita jaga bersama Bu, antara guru produktif, wali kelas, kemudian siswa. Oke, nanti yang bisa membantu menjaga komitmen guru produktif, sesama guru produktif, kemudian wali kelas dan siswa itu sendiri Iya. Pak ya. Oke, kemudian pengen ada tindak lanjut nggak Pak dari sesi coaching ini Pak? Pengen sih Bu. Iya. Dalam waktu setelah 3 minggu itu Pak? Iya, boleh. Oke, berarti tindak lanjut dari sesi coaching ini adalah 3 minggu dari pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak lakukan ya. Iya, iya. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi 3 minggu kemudian Pak Iya, ya. siap. Setelah Bapak menyelesaikan rencana aksi Bapak ini. Iya, siap. Oke,
kayaknya kita sudah harus masuk kelas nih Pak. Oh iya, Bu. Sudah ganti jam juga dan saya harus mengajar juga. Terima kasih untuk waktunya Pak Sarwi. Iya, Bu. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang Bapak pengen berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dan bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Iya, Pak Sarwi. Bu.